Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nazila Putri dengan NIM 22020578. Di sini saya akan mempresentasikan outline proposal saya yang berjudul Pengaruh Teaching at the Right Level (TALC) terhadap kemampuan Mathematical Connection siswa pada materi pecahan. Nah, di mana pendekatan TALC atau Teaching at the Right Level merupakan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya pengajaran yang fleksibel sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif. Koneksi matematis merupakan suatu keterampilan yang harus dibangun dan dipelajari, karena dengan kemampuan koneksi matematis yang baik akan membantu peserta didik untuk dapat mengetahui hubungan berbagai konsep dalam matematika dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Metode TALC atau Teaching at the Right Level untuk memproyeksikan pembelajaran berbasis mathematical connection adalah supaya kolaboratif untuk membantu siswa dalam mengembangkan matematika konektif yang diperlukan keterampilan. Adanya permasalahan mengenai kurangnya kemampuan koneksi matematis siswa dan pentingnya TALC sebagai upaya meningkatkan kemampuan koneksi matematika siswa merupakan salah satu tujuan untuk dicapainya dalam kurikulum independen atau kurikulum merdeka yang diberlakukan hingga sekarang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kemampuan mathematical connection siswa pada materi pecahan sebelum dan sesudah diterapkannya metode teaching at the right level. Selanjutnya, tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan membandingkan kemampuan mathematical connection siswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode teaching at the right level pada materi pecahan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam bidang pendidikan matematika, khususnya mengenai efektivitas teaching at the right level dalam meningkatkan kemampuan mathematical connection. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana pemanfaatan kemampuan koneksi matematis siswa dan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan mereka dapat meningkatkan pemahaman konsep pecahan serta membantu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada bagi peneliti, di mana dapat memberikan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan serta menganalisis efektivitas metode teaching at the right level dalam pembelajaran matematika. Yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama, teaching at the right level merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengarah pada tingkat kemampuan yang dimiliki dari siswa. Pada pendekatan TALC, siswa dikelompokkan sesuai level yang dimiliki dan mendapat perlakuan sesuai level tersebut. Pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan ini memastikan bahwa setiap siswa menerima pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak tertinggal atau merasa terlalu tertantang, ataupun terpinggirkan karena kesulitan belajar atau terlalu mudah, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, ada sintaks model TALC, di mana ada asesmen, grouping, basic skill pedagogi, yang terakhir mentoring dan monitoring. Yang dimaksud asesmen adalah peserta didik diberikan tes diagnostik untuk memetakan kemampuan dasar yang dimiliki, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, ada grouping, di mana guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan setelah dilakukan asesmen tersebut. Selanjutnya, ada yang harus diperhatikan yaitu basic skill pedagogi, yang merupakan hal penting dalam pengajaran untuk mengetahui pendekatan yang tepat secara efektif dan efisien. Yang terakhir, ada mentoring dan monitoring, di mana guru melaksanakan mentoring dan monitoring dengan cara refleksi dan memberikan kesimpulan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan metode TALC atau Teaching at the Right Level, yaitu kelebihannya yang pertama, pembelajaran aktif dan kooperatif, di mana siswa belajar secara aktif dan saling membantu dalam memahami konsep. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan numerasi, yaitu teaching at the right level atau TALC
terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan matematika dan pemecahan masalah. Yang ketiga, ada belajar tanpa tekanan. Pendekatan ini menciptakan suasana belajar yang nyaman dan bermakna bagi siswa. Yang keempat, ada berbasis tingkat kemampuan, di mana pengajaran disesuaikan dengan tingkat literasi dan numerasi siswa, memastikan mereka mendapatkan materi sesuai kebutuhan dan level mereka. Yang terakhir ada meningkatkan pemahaman, di mana kombinasi dengan model pembelajaran berbasis masalah membuat pembelajaran efektif dan relevan. Yang kedua ada kekurangan metode teaching at the right level, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan harus secara kolaborasi tim teaching, di mana pendekatan ini membutuhkan lebih dari satu guru agar pembelajaran dapat efektif atau beberapa kolaborasi yang akan harus dilakukan. Selanjutnya membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, yaitu waktu yang dilakukan atau tantangan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman itu cukup besar. Waktu yang diperlukan tidak cukup sehari kita langsung mengetahui berbagai level siswa. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam kurikulum, yaitu juga menjadi kendala di mana keterbatasan kurikulum yang dimiliki atau kurikulum yang kita gunakan sekarang. Terakhir ada sulitnya mengukur aspek kompleks. Selanjutnya ada matematika connection siswa, yaitu koneksi matematika connection, sering disebut juga koneksi matematika, di mana kemampuan siswa mencari hubungan atau representasi konsep dan prosedur memahami antar topik matematika dan kemampuan siswa mengaplikasikan koneksi matematis dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah koneksi yang dibuat oleh siswa membentuk suatu tingkatan koneksi matematis. Yang pertama ada kategorikal, di mana koneksi yang melibatkan sifat sederhana sebagai dasar untuk menentukan kelompok atau kategori. Yang kedua, ada karakteristik atau properti, di mana koneksi yang melibatkan pendefinisian karakteristik atau menggambarkan sifat konsep dalam konsep lain. Yang ketiga, ada curricular, di mana koneksi yang berkaitan dengan urutan ide-ide atau konsep yang dampaknya berkaitan dengan kurikulum, termasuk urutan mengajarkan konsep-konsep atau suatu topik. Yang keempat, ada prosedural, di mana koneksi yang melibatkan ide-ide yang berkaitan berdasarkan prosedur matematika atau algoritma yang dimungkinkan melalui konstruksi contoh. Yang kelima ada derivasional, di mana koneksi yang melibatkan pengetahuan tentang suatu konsep untuk membangun atau menjelaskan konsep lain. Mathematical connection juga memiliki kriteria kemampuan di mana kita mengetahui kalau dia sudah memahami atau mencakup koneksi matematis. Yang pertama itu adalah siswa mampu menjawab dan menjelaskan koneksi ide-ide matematis secara lengkap dan benar, di mana skornya itu adalah 4 dan kategorinya adalah sangat tinggi. Yang kedua, siswa mampu menjawab koneksi seluruh ide-ide matematis secara lengkap dan benar, di mana skornya itu mencapai 3 dan dikategorikan dengan tinggi. Selanjutnya, siswa mampu menjawab koneksi sebagian ide-ide matematis dengan benar, di mana dengan skor 2 dan dikategorikan cukup. Selanjutnya, siswa tidak mampu menjawab koneksi ide-ide matematis dengan benar, maka dia mendapatkan skor 1 dan dikategorikan dengan kategori rendah. Selanjutnya, ada siswa tidak menjawab soal koneksi ide-ide matematis. Karena dia tidak menjawab apapun, dia akan mendapatkan skor 0 dan dikategorikan sangat rendah. Selanjutnya, ada indikator dari mathematical connection itu sendiri. Yang pertama, menemukan hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua, memahami hubungan antara topik matematika.
Yang ketiga, menggunakan matematika di bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami representasi konsep, setara atau prosedur serupa. Yang kelima, menemukan hubungan antara satu prosedur lain dalam representasi yang setara. Yang terakhir yaitu menggunakan koneksi antara topik matematika dan antara matematika dengan pelajaran lain. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran modul atau RPP dari pecahan yang menggunakan metode teaching at the right level. Di mana pertama ada pendahuluan, yaitu guru menyampaikan materi pecahan, guru memotivasi siswa jika materi dikuasai dengan baik, maka akan dapat membantu pengajaran. Kegiatan peserta didik yang dilakukan adalah siswa berpikir tentang materi yang baru dan siswa mendengarkan, memahami penjelasan guru. Yang pertama ada siklus 1, yaitu asesmen, yaitu guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari sehingga 65% peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, guru memberikan tes diagnostik untuk memetakan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik. Tes diagnostik diberikan dengan guru memberikan sebuah masalah. Maka setelah memeriksanya, guru sudah mampu mengelompokkan. Yang selanjutnya, siklus kedua yaitu grouping, di mana guru melakukan grouping atau pengelompokan peserta didik sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, setelah dikelompokkan sesuai dengan kemampuan, guru memberikan LKPD. Selanjutnya, guru menjelajah pos yang telah dibagi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya ada siklus pedagogi. Guru memberikan penjelasan yang lebih kuat atas masalah LKPD yang telah diberikan. Yang keempat ada mentoring dan monitoring, di mana guru mengaitkan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari, ada hubungannya. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu guru meminta siswa untuk merangkum isi pembelajaran tentang pecahan yang sudah dipelajari. Guru menanyakan tanggapan siswa mengenai proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Lulu Khalifah dengan judul Improving Students Mathematical Connection Ability Through Project-Based Learning, di mana jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan meningkatkan koneksi matematis siswa kelas 4 melalui Project-Based Learning atau PJBL dengan pendekatan TARL, menggunakan penelitian tindakan kelas, model Chemis dan McTaggart. Data dikumpulkan melalui observasi, tes dokumentasi, dan wawancara dengan target 75% siswa mencapai skor lebih besar atau sama dengan 70. Hasilnya, skor rata-rata siswa meningkatkan dari 61 cukup menjadi 68 pada siklus pertama dan 75 pada siklus kedua. Model PJBL terbukti efektif meningkatkan koneksi matematis siswa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kafah dengan judul Teaching at the Right Level, Best Project, Best Learning on Mathematical Connection of 4th Grade Elementary School Students, di mana jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2024. Penelitiannya menganalisis pengaruh penerapan model PJBL berbasis STAR. Selanjutnya, ada penelitian terhadap koneksi matematis dalam pembelajaran matematis sesuai kurikulum merdeka yang digunakan. Menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain pretest and post-test pada 18 siswa kelas 4, data dikumpulkan melalui tes dan dianalisis menggunakan uji tes sampel berpasangan. Hasil menunjukkan model PJBL berbasis STAR secara signifikan meningkatkan koneksi matematis siswa, pengujian hipotesis dengan uji T hitungan lebih besar T-table dengan 5.702 lebih besar dibandingkan 2,10982, menunjukkan H0-nya ditolak dan H1-nya diterima, sehingga model ini terbukti berpengaruh positif terhadap koneksi matematis siswa.
Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah dengan judul meningkatkan kemampuan koneksi matematis melalui project based learning dengan pendekatan teaching at the right level dan tutor sebaya, di mana jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2024. Penelitiannya bertujuan meningkatkan keterampilan representasi matematis melalui problem based learning dengan pendekatan TALK dan tutor sebaya pada 36 siswa kelas 78 SMA Negeri 3 Semarang. Siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan untuk memudahkan pendampingan dengan metode diskusi dan tutor sebaya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan representasi matematis dari 60,7% yang dikategorikan sedang di siklus pertama menjadi 79,7% kategori baik di siklus kedua. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana jenis penelitian yang saya ambil adalah penelitian yang menggunakan jenis kuantitatif dengan metode eksperimen. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan data tes, yaitu pre-test and post-test. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP. Dan sampel yang digunakan adalah simple random or sampling random diambil secara acak dari populasi tanpa memperhatikan ada dalam populasi tersebut. Yang terakhir ada instrumen penelitian seperti lembar soal tes or perangkat pembelajaran. Nah, segitu aja. Sekian presentasi outline proposal penelitian dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya melalui komentar di grup WhatsApp nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini tetap harus aku edit deh.